Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah dari kelas Akuntansi Syariah B semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama saya akan sampaikan yaitu tentang pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama dinasti Umayyah yang menerapkan sistem Bizantium. Beliau juga membangun kantor catatan negara yang difungsikan untuk pencatatan keuangan negara. Selain itu, beliau juga merupakan pemimpin yang merintis perekonomian maritim, lalu menerapkan gaji tetap tentara, membangun armada laut, dan juga mengembangkan birokrasi. Lalu yang kedua adalah pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Abdul Aziz diantaranya adalah beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh, pembenahan sektor kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu, memprioritaskan pembangunan dalam negeri, mengurangi beban pajak kaum Nasrani, menghapus pajak kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah, pertanian, penggalian sumur maksud saya, pembangunan jalan, dan juga tempat penginapan para musafir. Selain itu, beliau juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji 300 dinar dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku pada 3 profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah. Selanjutnya, melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasa lahan. Lalu selanjutnya, melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur, dan jika tanah tersebut subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Selanjutnya, menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri, dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Selain itu, beliau juga menyarankan agar wilayah yang surplus memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Lalu mendirikan rumah makan khusus untuk para fakir miskin. Selanjutnya, jika terdapat kelebihan harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, pendapatan dari Baitul Mal akan didistribusikan kepada orang-orang zimmi. Selanjutnya, pembukaan jalur perdagangan bebas. Lanjut, menghapus biaya masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan yang terjangkau. Dan yang terakhir, beliau juga menetapkan bahwa sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian setelah perekonomiannya membaik, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Lalu yang ketiga adalah pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, beliau menetapkan penertiban dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam, pembenahan administrasi pemerintahan, dan meresmikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pemikiran yang selanjutnya adalah penerbitan mata uang, lembaga pos, pembatasan urbanisasi, pertanian, perdagangan, dan yang terakhir adalah kharaj dan zakat. Nah, dari penyampaian materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya dalam memimpin ketiga khalifah tersebut mampu membawa dinasti Umayyah berkembang pesat dengan kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh setiap khalifah. Kebijakan satu sama lain saling berkaitan. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya beberapa kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai berikut: menerapkan
menetapkan gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut, mengembangkan birokrasi, serta memungut pendapatan tahunan dari kaum muslimin sebesar 2,5%. Lalu beberapa kebijakan Abdul Malik bin Marwan dalam masa kepemimpinannya diantaranya adalah penerbitan mata uang, membentuk lembaga pos, pembatasan urbanisasi, pertanian, perdagangan, kharaj, dan zakat. Nah, untuk kebijakan Umar berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik, misalnya memfungsikan kembali fungsi zakat, melakukan optimalisasi pendapatan kharaj, menetapkan kebijakan perpajakan yang adil, dan menerapkan pemberantasan ketamakan terhadap harta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat di kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.